Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Video tutorial ini dibuat untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah data mining yang diampu oleh Bapak Doni Winarso. Baik, adapun jurnal yang akan dibahas yaitu Jurnal Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi, di mana judulnya adalah aplikasi peramalan penentuan jumlah permintaan konsumen terhadap produk bordir pada kota Tasikmalaya. Proses peramalan sangat penting dalam sebuah perusahaan. Intinya karena apabila produksi itu diproduksi secara berlebihan, sedangkan permintaan pasar tidak sebegitu, maka hanya memperbesar biaya produksi yang mengakibatkan laba menurun. Demikian juga sebaliknya, apabila produksi rendah sedangkan permintaan banyak, juga artinya kita memberikan peluang kepada pesaing untuk memasuki pasar yang sudah kita miliki. Baik, pada jurnal ini beliau melampirkan data ini dia, data penjualan bordir Tasikmalaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa metode single exponent smoothing dia ini harus memiliki data terdahulu atau data-data histori. Tujuannya adalah untuk kita memberikan peramalan bagaimana keadaan yang akan datang berdasarkan data histori. Dan kenapa dikatakan smoothing? Karena smoothing itu artinya adalah penghalusan, artinya adalah pengambilan rata-rata seperti itu. Sedangkan eksponensial itu karena adanya penurunan. Dia pembobotan itu berdasarkan penurunan. Dari waktu ke waktu terjadi penurunan secara eksponensial. Baik, langsung aja pada intinya, yaitu dimana pada saat ini kita akan menghitung bagaimana cara menghitung metode single eksponensial. Pada dasarnya, jurnal ini dia menerapkan 3 metode smoothing eksponensial, yaitu single, double, dan triple. Tetapi karena kebutuhan dari tugas ini adalah single eksponensial, maka yang akan dibahas yaitu hanya single eksponensial. Datanya telah disediakan seperti ini. Ini datanya, nanti bisa dilihat di jurnal. Data penjualan bordir mulai Januari 2013 hingga Desember 2015. Data ini sudah saya pindahkan ke Excel. Ya, ini dia, sama ya, datanya sama persis. Nah, sebagaimana kita ketahui, rumus dari single eksponensial adalah seperti ini. Ft sama dengan Ft kurang 1 ditambah alfa At kurang 1 dikurang Ft kurang 1. Apa itu Ft? Ft ini adalah ramalan yang baru. Sedangkan Ft kurang 1, kita bisa lihat di sini, adalah ramalan sebelumnya, gitu. Ini adalah ramalan yang baru, ini adalah ramalan sebelumnya. Artinya ini nilai ramalan sebelumnya yang sudah ditemukan pada bulan yang lalu. Sedangkan alfa ini adalah konstanta, dia merupakan ketetapan. Pada penelitian jurnal ini, konstanta yang digunakan adalah 0,9. 0,9. Kemudian dalam kurung AT dikurang 1, ini adalah nilai aktual. Nilai aktual ini adalah nilai yang sebenarnya yang terjadi di perusahaan tersebut. Ft kurang 1 yaitu nilai peramalan yang akan kita peroleh. Baik, kalau poin masing-masing ini sudah kita pahami maksudnya, langsung saja kita terapkan untuk mencari forecast-nya. Kita mencari peramalannya, forecast-nya ya, forecast-nya. Itu dia. Kenapa ini singkatannya F? Karena adalah forecast. Kenapa di sini singkatannya A? Adalah itu aktual. Oke. Yang pertama jelas tetap 105 karena data sebelumnya tidak ada ya. Nah, kemudian kita masuk untuk menghitung prediksi pada bulan Februari. Kita lihat FT. FT-nya adalah 2. 1 2. Ini ada nomor seharusnya ya. Ada nomor, kita kasih nomor untuk mempermudah saja. Ya, gini ya. Ini dia, FT, F2, T-nya adalah 2. T sama dengan 2. Maka FT, F2. Kita ingin mencari forecast untuk yang kedua. Apa rumusnya? F, T dikurang 1. 2 dikurang 1 adalah 1. Maka F1. Kan begini.
Apa itu F1? Apa itu FT kurang 1? Yaitu adalah ramalan sebelumnya. Maka F1, yang mana F1? Maka 105. Benar ya? F1 adalah 105. Karena T-nya adalah 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1. F1 adalah 105. Oke, kita masukin ke dalam rumus 105. Kemudian apa katanya? Ditambah alfanya adalah 0,9. 0,9. Kemudian dalam kurung AT kurang 1. T-nya berapa? 2. 2. 2 dikurang 1, 1. Maka jadinya adalah A1. A ini adalah nilai aktual. A1. A1. Maka 105 kan? Ya, A1 nilai aktual adalah 105. 105 dikurang FT kurang 1. Ya, FT kurang 1 sama dengan ini tadi. Maka kita tinggal ambil 105. Tutup kurung, enter. Kiaskan saja. Oke, nilainya adalah 105. Oke. Mau tadi rumus. Oke, nilainya 105. Tinggal kita buat di sini. Atau rumus tadi kita ketik ulang lagi di sini supaya nanti mudah saja lagi. 105 dikali 0,9. 105 dikurang 105, tutup kurung. Oke. Sorry, kita cek dulu rumusnya. Oh, ini adalah ditambah bukan dikurang. Oke, 105. Kemudian yang kedua, FT. T-nya adalah berapa? T-nya 3. Ya, T-nya adalah 3. Nih, T-nya 3. Maka 3 FT kurang 1, 3 dikurang 1, maka F2 ya. 3 kurang 1 kan 2, F2. Kita lihat forecast F2. Berapa dia? 105, betul. Ya udah, kita masukin saja 105. Kemudian rumusnya ditambah alfa 0,9. Kemudian dalam kurung AT kurang 1. T-nya berapa? T-nya adalah 3. 3 kurang 1 berapa? Adalah 2. Maka A2 adalah nilai aktual. Kita perhatikan di sini A2. A2 nilainya berapa? A2 115. Dikurang FT kurang 1 yang tadi sama kayak ini, berarti 105. Tutup kurung. Enter. Ya, 114. Nah, begitulah selanjutnya. Berarti nanti FT-nya berapa? T4. 4 kurang 1. 4 kurang 1, 3. Berarti yang kita ambil adalah forecast peramalan data ketiga yang ini seperti itu. Oke, saya kira bisa dipahami. Nah, untuk seterusnya karena menggunakan Excel, kita tinggal tarik. Tarik saja begini. Secara otomatis akan dapat hasilnya. Sorry, kita tekan Ctrl. Tarik aja begini. Ya. Tarik saja. Tidak mau deh ya. Oh, dia tidak mau karena tadi kita isikan nilainya secara manual. Maunya tadi kita shoot. Nah, ini kan berapa tadi? FT, T-nya adalah 3. T-nya adalah 3. 3 kurang 1 adalah 2. F2, forecast 2. Ini dia. Kemudian ditambah alfanya berapa? 0,9. Kemudian AT kurang 1, T-nya 3. 3 dikurang 1, 2. Berarti A2 nilai aktual nilai aktual yang kedua 115. Tinggal shoot aja. Kemudian tinggal kita sorot ya. Kemudian kita kurang FT kurang 1. T-nya adalah 3. 3 kurang 1, 2. Maka F2 forecast yang kedua. Ya, kita tinggal sorot aja. Sorot F2. Tutup kurung. Enter. Ya, 114. Nah, seperti ini baru bisa kita tarik nih. Kita tarik. Ya. Nah, beginilah hasil forecastnya. Apakah perhitungan kita ini benar? Mari kita lihat hasil dari jurnal ini. Kita cari di pembahasan. Nah, ini dia. Ini adalah forecast yang dibuatnya. Hasilnya apakah sama dengan perhitungan yang telah kita terapkan menggunakan rumus yang saya jelaskan tadi? Kita lihat 105, 111, 128, 130. Punya kita 128. Oke, ini karena dia dalam bentuk bilangan desimal.
mudah saja kita buangkan desimalnya. Ya. Nah, baru pas kan 18, 130, 121. Oke, 18, 130, 121 sampai nanti di akhirnya adalah 250, 241, 249. 250, 241, 249. Oke. Demikian video tutorial bagaimana kita bisa menghitung single exponential smoothing. Intinya adalah single exponential smoothing kita bisa memprediksikan dalam jangka waktu pendek. Misalnya kita bisa memprediksikan bulan berikutnya berapa sih kira-kira produksi kita, seperti itu. Tetapi apabila Anda ingin memprediksikan dalam jangka yang agak panjang, misalnya dalam tahun depan atau antar tahun, maka sebaiknya Anda menggunakan double exponential smoothing. Dan kemudian apabila Anda ingin memprediksikan produksi itu berdasarkan musiman, contohnya misal kalau penjualan bordir baju seperti ini, biasanya kan banyak produksi itu tergantung musiman. Kadang-kadang mau lebaran atau kadang-kadang pas orang ada kegiatan atau mau masuk sekolah seperti itu. Nah, sebaiknya kita gunakan metode triple exponential smoothing. Baik, demikianlah perbedaan dari ketiga metode, tapi akan saya bahas hanya menggunakan metode single exponential smoothing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.